Guys, ada berita terbaru lagi, iaitu katanya Indonesia bangun rudal libatkan 4 perusahaan yang pertama di ASEAN. Yang pertama di ASEAN, guys. Bukan yang kedua ataupun yang ketiga. Bagaimana videonya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Tak payah dikasih jadi admin Brozol. Nanti Brozol tak boleh buat Brozol channel. Tak boleh. Mesti dia tukar cara lain. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Bukannya apa guys, supaya kita sentiasa beramal ibadah kepadanya. Itu yang dimohonkan oleh Allah Subhanahu Taala. So, bagi anda yang baru saja menjumpai Brozul Channel ini, inilah Brozul Channel yang mengetengahkan tentang reaction tentang Indonesia, iaitu kebaikan yang ada di Indonesia, kecantikan yang ada di Indonesia, wisatanya, makanannya yang enak-enak dan macam-macam lagi, dan presidennya yang baik, berjiwa rakyat dan banyak lagi yang saya reactionkan tentang Indonesia. Tapi jangan lupa tekan subscribe dan jangan juga lupa klik butang loceng tanda sokongan anda kepada Brozul Channel. So, guys, hari ini kita nak reaction lagi satu lagi video daripada Amanda Channel. Begitulah yang dia selalu buat. Kini subscribernya adalah 292,000. Wow, banyak 292,000, hampir 300,000. Anda boleh pergi ke channelnya, subscribe channelnya agar ia cepat hingga ke 300,000 subscriber, dan anda boleh klik loceng ataupun anda terus ikut perkembangan yang ada di Amanda Channel, kerana ia banyak mengetengahkan tentang militer alutsista yang ada di Indonesia, guys. So, tajuk yang kita nak reactionkan hari ini adalah Indonesia bangun rudal libatkan 4 perusahaan. Susah betul nak sebut. 4 perusahaan. Pertama di ASEAN. Wow, pertama di ASEAN tu. Bukannya kedua, ketiga. Bagaimana video dan bagaimana cerita yang ditonjolkan? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Mari guys. 2,000 years later. So, guys, jom kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya dengan kiraan 1, 2, 3. Halo Brand, kembali lagi di Amanda Channel. Dia selalu buat macam tu. Ini ada kabar baru Brand, yakni 3 planning dari PT Dirgantara Indonesia bakal membuat rudal di salah satu plannya mulai tahun depan sampai tahun 2024. Nah, rudal yang akan dibuat Brand, yakni usut punya usut, rudal darat ke darat, bukan udara ke darat ataupun darat ke udara, yakni rudal darat ke darat. Untuk rudal dan kendali nasional akan dikembangkan oleh konsorsium yang terdiri dari PT Dirgantara Indonesia. Sebagai leader integrator ada PT Land Industri, ada PT Pindad serta PT Mulatama. Rudal yang dikembangkan adalah rudal 4 itu yang dikatakannya tadi, 4 perusahaan yang akan membuat rudal tersebut, yang melibatkan 4 syarikat lah. Macam-macam syarikat lah, termasuklah PT Pindad pun ada sekali. Jom kita sambung tonton, guys. Darat ke darat untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI, dan target spesifikasi rudal tersebut akan dirilis pada tahun 2024 mendatang. Nah, ini buat kalian pecinta militer abal-abal pasti bangga dong jika Indonesia bisa membuat rudal darat ke darat lah setidaknya, Brand. Nanti untuk spesifikasinya jauhnya berapa kilo itu belum dirilis karena ini masih ancang-ancang melibatkan badan usaha milik negara. Tentunya sudah di plan atau roadmapnya sudah jelas. Bagaimana? Untuk jauh yang dia pergi rudal tu belum lagi dibincangkan berapa jauh dia pergi, sebab benda ni baru dalam perancangan untuk dibuat. Katanya tahun hadapan akan mula untuk projek bangunkan rudal tersebut hingga ke tahun 2024. Maknanya tahun hadapan 2022, 2023, 3 tahun untuk projek tersebut. Kalian terkait hal ini? Nah, usut punya usut, Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia, Elvin Guntoro, mengungkapkan ada 3 inovasi yang tengah dikembangkan perusahaan itu. Kendati pasar aerospace global tengah menurun, kegiatannya sekaligus bagi bagian dari program strategis nasional. Ada drone elang hitam, ada Bunamail, pesawat udara nirawak jenis medium low altitude long endurance, ada pesawat N219 dan rudal nasional. Seperti itulah pernyataan dari Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia.
brand. Nah, pesawat N219 Amfibi misalnya bisa menjadi penghubung yang efektif antara pulau-pulau di Indonesia. Penerbangan dan perkapalan itu menjadi bagian penting pada negara seperti Indonesia ini. Fungsinya adalah untuk menjangkau dan menghubungkan wilayah 3T, yaitu terluar, terdepan, dan tertinggal. Dikutip dari keterangan tertulisnya Selasa tanggal 31 Agustus kemarin, brand. Nah, usut punya usut, yang akan dikembangkan PT Dirgantara ada rudal nasional, ada pesawat N29 Amfibi, ada juga program nasional drone tempur elang hitam dan Punamail. Dua inovasi lainnya dinilai strategis untuk kemandirian industri pertahanan dalam negeri serta pertahanan keamanan nasional, dimulai dari Punamail elang hitam yang dikembangkan oleh konsorsium yang terdiri dari PT DI sebagai lead integrator dan PT Land Industri. Cantik bentuk dia, elang hitam dia. Ada Lapan, ada Balitbang Kementerian Pertahanan, ada Dislitbang TNI Angkatan Udara, ada Pothan Kementerian Pertahanan, ada BPPT dan serta ITB. Nah, elang hitam dirancang sanggup terbang selama 24 jam dan akan dikembangkan terus hingga bisa dipergunakan untuk kombatan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI Angkatan Udara. Nah, PT DI saat ini juga tengah menuntaskan sejumlah kontrak berjalannya dari dalam dan luar negeri. Untuk dalam negeri ada beberapa di antaranya kontrak 9 unit Bell 412 EPI TNI Angkatan Darat, 5 unitnya sudah diserahkan. Ada 9 unit NC212I pesanan Kementerian Pertahanan untuk TNI Angkatan Udara, yang satu sudah diserahkan dan satu lagi menyusul dalam waktu dekat, serta 1 unit CN235 pesanan Kementerian Pertahanan untuk TNI Angkatan Laut yang akan dikerahkan di kuartal 1 pada tahun 2022. Banyak alutsista yang baru. Untuk pesanan dari kontrak dengan pelanggar luar negeri diantaranya ada 1 unit pesawat NC212I untuk MOAC Thailand yang saat ini tengah diproduksi. PT Dirgantara Indonesia masih menjalankan bisnis aerostruktur dalam bidang kerjasama strategis dengan industri pertahanan global. Diantaranya ada Airbus Group, ada Bell Helicopter dan Spirit Aerosystem brand. Nah, seperti itulah plan yang akan digarap oleh PT Dirgantara Indonesia. PT Dirgantara Indonesia juga memegang kontrak pekerjaan servis untuk pelanggan dari dalam dan luar negeri. PT DI tengah menyiapkan peta konsep pengembangan bisnis MRO atau Maintenance, Repair and Overhaul yang ditargetkan nantinya bisa menjadi resourcing income. Menurut Elvin, PT DI sudah sempat untung kurang lebih 150 miliar rupiah pada tahun 2019 sebelum anjlok lagi karena pandemi COVID-19, brand. Nah, itu tadi program 3 program yang bakal mengguncang pertahanan Indonesia. Yang pertama ada Punamail drone tempur elang hitam, yang kedua ada pesawat N219 Amfibi, dan yang ketiga ada pengembangan rudal darat ke darat, brand. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Nah, brand, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan jangan lupa subscribe ya guys, bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye. So okay guys, kita dah reaction sama-sama tadi bagaimana katanya Indonesia bangunkan rudal libatkan 4 perusahaan ya. Pertama di ASEAN. Wow, 4 perusahaan ya. Termasuklah PT Pindad pun ada sekali di dalam 4 syarikat tersebut. Wow, memang boleh dikatakan sangat luar biasa. Indonesia membuat rudal sendiri, iaitu darat ke darat, bukan daripada darat ke laut, darat ke udara, tapi adalah darat ke darat rudal tersebut fungsinya. Dan berapa jauh kilometer yang dia boleh pergi luncurkan belum lagi disahkan berapa dan hanya sekarang ni untuk membuat rudal tersebut telah dipastikan insya-Allah pada tahun hadapan dimulakan pada tahun 2022 dan akan hingga tahun 2024. Maknanya dalam 3 tahun lah untuk projek ini. So saya doakan semoga Indonesia terus berjaya dengan rudal-rudal yang terbaru mereka. Dan saya respect juga dengan satu lagi drone elang hitam. Sangat dahsyat guys. Dia boleh terbang 24 jam. 24 jam tanpa stop. Bayangkan betapa berkuasanya bateri yang, ataupun tak tahulah dia guna bateri ataupun guna gas mungkin dia guna bateri agaknya elang hitam tersebut, dan dia boleh terbang selama 24 jam. Bukan senang kapal terbang biasa ataupun drone yang boleh terbang 24 jam ni, dikawal daripada jauh saja. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk anda di Indonesia dan untuk kami di Malaysia. Semoga kita dapat berjumpa lagi di reaction akan datang. Assalamualaikum, goodbye, bye bye.